Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasrul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, juriat beliau, kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan ilmu tasawuf. Ujar para aulia Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah taala memberi engkau, disaksikannya lah kebaikannya terhadap dirimu. Dan manakala Allah taala itu menegah engkau, maka dibuktikanlah kekerasannya kepadamu. Tiap-tiap yang demikian itu adalah tujuannya untuk memberikan makrifat kepadamu. Setiap apa yang diberikan Allah taala dalam bentuk kebaikan seperti nikmat, kesenangan dan sebagainya, itu Allah ingin menyaksikan kepadamu bahwa dia adalah baik terhadap dirimu. Dan manakala Allah Ta'ala itu menegah sesuatu yang kau inginkan, itu Allah ingin membuktikan kepadamu bahwasanya Allah itu keras dan kuat. Itu supaya apa? Supaya engkau makrifat kepadanya. Artinya setiap yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, apakah itu dalam bentuk pemberian, apakah dalam bentuk penegahan, artinya menolak permintaan kita, semuanya itu adalah mengajarkan kepada kita agar kita mengenal kepadanya. Itulah tujuan Allah untuk memberikan suatu kebaikan dan menegah kita daripada mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, agar kita lebih makrifat kepadanya. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya yang semua itu, Allah Ta'ala menunjukkan kepadamu tentang kasih sayangnya kepadamu. Penting bagi seorang hamba itu adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang hamba yang dipentingkan itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang apakah yang diberikan Allah Ta'ala itu sebuah kesenangan kepada kita, sebuah kenikmatan kepada kita, lalu kita memandang kepada kenikmatan, kepada kesenangan itu, tapi kada kau makrifat Allah Ta'ala, atau kita ditegah oleh Allah Ta'ala daripada keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita yang kita tuntut, yang kita harapkan, semua itu ditegah Tuhan, kita kada bisa mendapatkan. Bukan itu yang kita pandang, tapi di balik semua itu adalah yang hendak kita dapatkan, yang kita inginkan adalah kemakrifatan. Karena kedua-duanya tadi adalah jalan bagi kita untuk makrifat kepada Allah dengan memahami nikmat dan penderitaan tadi. Yaitu dengan diberikannya nikmat dan kesenangan, menunjukkan sifat-sifat pemurah Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Nah, bila Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dan kesenangan, itu Allah Ta'ala ingin membuktikan kepada kita, ingin menyaksikan kepada kita bahwasanya Allah itu punya sifat pengasih dan penyayang. Atau sebaliknya, apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegahnya. Itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita tentang sifat kerasnya Allah Ta'ala, atau yang disebut dengan sifat kahar Allah Ta'ala. Itu ia ingin menunjukkan kerasnya dia dan kebesarannya. Maka kedua itu adalah kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jalan kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya saja tegahan Allah Subhanahu wa taala itu memedihkan dan menyakitkan dan membuat sebuah penderitaan bagi kita. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Hanya saja itu memedihkan kepada kita karena penderitaan. Kenapa? Karena ketiadaan makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Kita hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, semuaan kada dikabulkan Allah Ta'ala. Lalu kita semua itu menjadi kesedihan dalam kita dan menjadi sebuah penderitaan kepada kita. Kenapa menjadi sebuah penderitaan kepada kita? Kenapa menjadi sebuah kesedihan kepada kita? Karena ketiadaan pahamnya kita dengan maksud Allah Ta'ala. Kenapa kita kada paham dengan maksud Allah Ta'ala? Karena kita tidak memiliki kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang hamba, yang penting itu adalah makrifat kepada Allah Ta'ala. Jika sudah makrifat kepada Allah Ta'ala, kita akan menerima apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua tegahan-tegahan Allah Subhanahu itu bertentangan dengan nafsu kita. Tetapi jika didapatkan, dia mengerti apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik. Dan ia memberikan kemakrifatan kepada kita bahwasanya hanya bahwasanya nikmat dunia itu semuanya lenyap juga nantinya. Nah, jadi nikmat-nikmat dunia itu semuanya, kesenangan-kesenangan dunia itu seperti harta, popularitas, kemasyhuran, pangkat, jabatan itu adalah kesenangan dan kenikmatan yang sesuai dengan kehendak dan kemauan nafsu kita. Namun pada akhirnya semua itu akan lenyap juga dan hanya menjadi sebuah bala dan malapetaka bagi diri kita jika kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia, nikmat-nikmat dunia itu nantinya hanya menjadi bala saja. Nah, jadi bala juga kena nikmat-nikmat dunia itu karena apa? Karena kita kada makrifat juga Allah Ta'ala diberi nikmat. Nah, kita sudah diberi nikmat, kita sudah diberi kesenangan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi harta. Namun kita kada kawa menjadikan semua itu sebagai jalan untuk makrifat kepada Allah. Akhirnya semua itu lenyap dan berubah menjadi bala dan malapetaka juga pada akhirnya. Dan akhirnya menimbulkan penderitaan yang lebih menderita daripada orang yang menderita. Kesenangan adalah kesenangan. Namun Allah Ta'ala menegah kita daripada sesuatu. Nah, kita menghendaki ini, menghendaki itu, menghendaki ini, menghendaki itu, ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sudah makrifat tadi, apa yang dikehendakinya dan diinginkannya tadi tidak diberikan Allah Ta'ala, lalu ia akan memahami bahwasanya Allah Ta'ala itu ingin memberikan makrifat kepadanya karena kesenangan-kesenangan dunia tadi itu hanyalah sesuatu yang bisa lenyap. Sedangkan ditegahnya daripada kesenangan-kesenangan tadi adalah merupakan suatu kelapangan bagi hamba dalam menjadi dan tidak menjadi gangguan. Artinya orang kada bisa pangkat, kada bisa popularitas, kada bisa jabatan. Nah, itu lapang. Kada ada pangkat, kada ada digawe. Kada ada jabatan, kada ada digawe. Kada masyhur, kada dicari orang, kada bisa harta, kada banyak yang dihitung. Nah, jadi akhirnya semua itu lapang. Kada menjadi kesibukan, kada menjadi gangguan baginya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang sudah makrifat, nah bagi orang yang kada makrifat, kada bisa pangkat, kada bisa harta, kada bisa jabatan, kada bisa popularitas, kada bisa kemasyhuran, menjadi penderitaan. Kenapa jadi penderitaan? Karena inya kada makrifat lawan Tuhan, kada mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Maulah inya kayak itu. Nah, amun sudah mengerti, aku kada diberi harta, aku kada diberi jabatan, aku kada diberi pangkat, aku kada diberi masyhuran. Paham? Nya makrifat bahwa Allah Ta'ala hendak menyuruhnya lapang beribadah kepada Allah Ta'ala dan kada maurusi urusan-urusan nang lagar lanyap juga pada akhirnya. Nah, jadi supaya batanang aja jurah Allah Ta'ala ikam sudah batanang aja sudah beribadah aja, ada usah mengurusi urusan nang kada ada kapaidahannya juga akhirnya. Harta habis juga akhirnya, pangkat ampih juga akhirnya, jabatan hilang juga akhirnya, popularitas lenyap juga akhirnya. Akhirnya apa nanti tersisa? Malapetakanya aja. Jadi kada usah diberi aja Tuhan
popularitas kada usah, masyhur kada usah, pangkat kada usah, jabatan kada usah, harta kada usah, cukup makan aja ikam. Supaya apa? Supaya tenang ikam beribadah lawan aku, kada dana ikam urusi. Ujar Allah Ta'ala, itu maksud Allah Ta'ala, bagi si mengerti tadi, karena sudah marifat. Bagi yang kada mengerti, lalu dipadahkannya Tuhan kada sayang on Allah Ta'ala kada sayang on aku kada diberi harta, aku kada diberi jabatan. Ujar orang nang kada marifat. Inilah nikmat dan penderitaan. Keduanya adalah merupakan ujian bagi seseorang untuk mencapai makrifat kepada Tuhan. Bagi orang yang bisa mensikapinya dan bisa memahami bahwa itu adalah jalan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan ilmu dan diberikan kedudukan sebagai seorang arif billah. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan atas segala kekeliruannya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.